Pernah ada berita di detik.com dan Jawa Pos yang menuliskan bahwa ada kekhawatiran mengeringnya sumur Zam-Zam. Selamat datang di kanal Sains Nakal. Membahas hal yang tabu untuk dibahas. Yang penting masuk akal. Tentu berita seperti ini akan mengagetkan banyak orang. Apalagi yang percaya bahwa keajaiban Zam-Zam itu akan abadi dan kekal selamanya. Padahal kalau kita menggunakan kacamata sains melalui sudut pandang hidrogeologi, sumur Zam-Zam secara teknis hanyalah sumur gali biasa. Simak video kami sampai selesai. Lalu berikan komentarmu di kolom komentar. Berita bahwa sumur ini mengering juga sudah beberapa kali tersebar. Pernah ada larangan untuk membawa air Zam-Zam di dalam pesawat. Larangan-larangan ini tentu saja banyak mengundang spekulasi. Apa benar sumur Zam-Zam mengering? Kalau soal pernah kering dan terkubur pasir, sebenarnya sudah ada tulisan Saudi Geologi Survey yang jelas mengatakan, according to Arab historians, the Zam-Zam well, except for a few periods when it became dry or was buried under sand, has been in use for around 4,000 years. Jadi kalau tulisan ini benar, maka memang benar sumur Zam-Zam pernah hilang dan pernah kering. Hal ini harus dimengerti dan disadari oleh siapa saja. Kita tidak boleh menutup mata dan telinga tentang sifat alamiah sumur Zam-Zam ini. Dan ini juga yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Bahkan menurut sebuah kisah, pada masa lalu, saat kesucian Masjidil Haram tercemari oleh kemusyrikan satu kabilah bernama Jurhum, sumur air Zam-Zam itu pernah kering dan perlahan sumurnya tertutup. Sumur Zam-Zam pun hilang selama beberapa abad lamanya. Hingga akhirnya digali ulang oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat sejarah soal hidrologi di Saudi, khususnya di Makkah, maka kita akan mengerti adanya kondisi khusus di mana pernah terjadi banjir di Makkah. Banjir cukup besar terjadi tahun 1941 dan menyebabkan ibadah haji terganggu. Mekanisme banjir ini secara ilmiah merupakan salah satu cara mensuplai air untuk sumur Zam-Zam. Bisa jadi tangki utama air Zam-Zam ini bukan hanya Wadi Ibrahim saja, tetapi juga rekah-rekah di bawah tanah yang konon air ini justru mengucur lebih banyak dari celah-celah rekahannya. Aquifer air yang mensuplai berasal dari beberapa celah, rekahan, pada perbukitan di sekitar Makkah. Yang dikhawatirkan saat ini adalah tumbuh kembangnya daerah ini menjadi hutan beton dengan gedung-gedung bertingkat. Tentu saja mereka akan menggali fondasi hingga bawah tanah. Dan kalau wadah Zam-Zam ini terganggu akan mengurangi kapasitas produksinya. Menurut berita dari Arab News bahwa pemompaan Zam-Zam akan dihentikan untuk diteliti. Ini menunjukkan bahwa saat ini pemerintah Saudi pun juga telah menggunakan dasar ilmiah, teknologi dan keilmuan dalam memelihara sumur ini. Bagaimana? Setuju tidak dengan ulasan tadi? Setuju tidak setuju? Yuk berpendapat. Ayo berikan masukanmu di kolom komentar. Jangan lupa langganan, sukai dan bagikan video ini ya.